Liturgi Sabtu tanggal 19 Juni 2021. Bacaan pertama. Aku suka bermegah atas kelemahanku. Pembacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 12 ayat 1 sampai 10. Saudara-saudara, aku harus bermegah sekalipun hal ini memang tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lalu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu, Allah yang tahu. Orang itu tiba-tiba diangkat ke surga, ke tingkat yang ketiga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah lah yang tahu. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menilai aku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Saudara-saudara, agar aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, agar aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Sebab itu aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, agar kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, siksaan, kesukaran, penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai 34. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kalian tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, apa yang hendak kalian makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kalian pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Toh diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kalian jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya
pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kalian, hai orang yang kurang percaya? Maka, janganlah kamu khawatir dan berkata, "Apa yang akan kami makan? Apa yang akan kami minum? Apa yang akan kami pakai?" Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kalian memerlukan semuanya itu. Maka carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Hari ini diambil dari buku Siarah Batin. Kita sering memandang kelemahan sebagai sesuatu yang negatif. Kelemahan membuat kita khawatir, cemas, kurang percaya diri, dan bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Akan tetapi, Rasul Paulus telah memberikan pandangan yang berbeda dari kita. Ia justru mau bermegah dalam kelemahannya, sebab melalui itu ia dapat merasakan kuasa Tuhan yang sempurna. Kerendahan hati adalah modal utama untuk menerima kelemahan diri dan kasih karunia Tuhan. Sikap rendah hati membuat kita merasakan betapa baiknya Tuhan. Sikap iman ini hendaknya mengalahkan kekhawatiran dan kecemasan kita. Apakah yang akan kamu makan? Apakah yang akan kamu minum? Apakah yang akan kamu pakai? Yesus memberi perumpamaan tentang kehidupan burung, bunga bakung, dan rumput yang dipeliharanya. Ia mengajarkan kita agar tidak terlalu khawatir akan kelemahan dan kekurangan dalam hidup. Kekhawatiran yang berlebihan dapat membuat hidup kita tidak bahagia. Sesungguhnya, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan mengundang kita untuk tekun dalam iman, harapan, dan kasih. Maka, marilah kita berjalan dengan setia dalam mencari kebenaran sejati. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Baik, semoga berkat iman dan yang Engkau berikan, kami menjadi rendah hati, menerima hidup ini, dan tekun melaksanakan perintah-Mu. Amin.